Halo semua, kembali lagi di channel Cross Shadow. Kali ini, kita akan melanjutkan Battle Through the Heavens Chapter 842, yang berjudul Mayat Kering Binatang Ajaib. Mengikuti arus waktu, atmosfer dalam tanah lelang terus meningkat. Item lelang yang muncul saat ini sudah bisa dianggap sebagai item kelas tinggi. Harga lelang pada dasarnya adalah harga tertinggi bagi orang biasa. Oleh karena itu, sebagian besar orang hanya mengadopsi mentalitas menonton pertunjukan pada saat ini ketika mereka mengamati pelelangan ini. Namun, bisa menyaksikan beberapa faksi besar memperebutkan beberapa harta sampai wajah mereka memerah dan leher mereka menjadi kaku membuat perjalanan ini bermanfaat. Xiao Yan jarang mengajukan tawaran setelah penawaran untuk penguasa pengaliran tubuh bersama 6. Kadang-kadang, dia memberikan beberapa tawaran karena dia membayangkan beberapa bahan obat yang lebih jarang. Meskipun harga mereka mahal, mereka menang dalam hal tidak memiliki terlalu banyak pesaing. Oleh karena itu, pada saat dia menghabiskan semua 3 juta koin emas di sakunya, beberapa obat spiritual yang luar biasa langka telah mendarat di tangannya. Karena beberapa item lelang yang menyebabkan seseorang menjadi terpesona ditempatkan di atas meja lelang satu demi satu, bahkan Xiao Yan tidak bisa tidak merasa terkejut oleh tumpukan kaya sekte Kaisar Hitam ini. Selama pelelangan, beberapa barang yang dilelang adalah hal-hal yang membuatnya merasa kerinduan. Namun, setelah beberapa pemikiran, ia tidak mengeluarkan tawaran. Awalnya, harapan terbesar Xiao Yan adalah untuk menemukan monster core dari peringkat 7 Sky Poison Dragon Scorpion Beast di lelang ini. Saat ini, jarak kondisi untuk dokter peri kecil untuk mengendalikan tubuh keracunan Wuful semakin mendekat. Selama mereka bisa mendapatkan ludah transformasi tubuh Bodhisattva, yang tersisa hanyalah tier 7 monster core. Jika Xiao Yan dapat menemukannya selama lelang ini, ia secara alami akan menghemat waktu dan upaya yang diperlukan untuk mencarinya. Xiao Yan telah memikirkan gambar yang indah tetapi surga tidak mengikuti keinginannya. The Sky Poison Dragon Scorpion Beast adalah keberadaan binatang misterius dari zaman kuno, apalagi yang peringkat 7. Pada tingkat ini, kecerdasan Magical Beast sudah tidak lebih lemah dari manusia. Selain itu, ia dapat mengubah tubuhnya dan sangat mirip dengan manusia. Bagaimana bisa begitu mudah untuk mendapatkan inti monster dari binatang ajaib dengan peringkat seperti itu? Oleh karena itu, Xiao Yan hanya bisa menghela nafas karena pelelangan ini secara bertahap mendekati akhirnya tanpa dia melihat hal yang dia butuhkan seperti yang dia harapkan. Tidak perlu cemas. Bahkan ada berita tentang ludah transformasi tubuh Bodhisattva, yang paling sulit ditemukan. Setidaknya Sky Poison Dragon Scorpion Beast memiliki nama yang dapat dikenali. Dokter peri kecil di sisinya dengan lembut berbisik kepadanya setelah mendengar desahan lembut Xiao Yan. Dia secara alami tahu bahwa yang pertama berharap untuk mengumpulkan kedua barang yang dibutuhkan untuk mengendalikan badan keracunan yang menyedihkan dari pelelangan ini. Xiao Yan tersenyum pahit dan mengangguk. Dia hanya bisa menebarkan harapan di dalam hatinya. Setelah itu, dia perlahan mengangkat kepalanya dan melemparkan pandangannya ke arah tahap lelang. Pada saat ini, lelang secara bertahap mendekati akhirnya. Karenanya, item yang dilelang yang muncul pada saat ini sebagian besar adalah item kelas berat. Misalnya, item yang saat ini sedang dilelang adalah sebuah scroll bernama Dark Shadow Skill. Itu adalah metode Ki afinitas kegelapan tingkat menengah di kelas. Nilai metode Ki seperti itu biasanya jauh lebih besar daripada keterampilan Do dari kelas yang sama. Misalnya, harga gulungan gelap bayangan skill ini telah meningkat oleh beberapa faksi besar hingga langit yang tinggi 8 juta. Dari penampilan momentum, sebenarnya tidak ada niat untuk berhenti. Mengingat nilai sebenarnya dari metode Ki kelas ini, harga seperti itu tidak dianggap aneh. Saat itu, harga ketangkasan tingkat rendah Xiao Di di kelas Do Skill, 3000 gerakan petir, juga sekitar jumlah ini. Melihatnya dari sini, Xiao Yan bisa dianggap telah mencapai kesepakatan dengan berhasil mendapatkan penguasa pengaliran tubuh bersama 6, seharga 3.100.000. Jika bukan karena statusnya dan teknik penguasa itu tidak lazim,
mendapatkannya seharga 3 juta pasti akan menjadi lamunan saja. Xiao Yan tidak memiliki banyak minat pada apa yang disebut keterampilan bayangan gelap ini. Dia berlatih mantra api, dan tidak mungkin baginya untuk berubah ke metode Qi lainnya. Namun, kelas yang terakhir menyebabkan dia merasakan beberapa keinginan. Ketika flame mantra-nya mencapai kelas ini, kekuatan Xiao Yan pasti akan melambung. Namun, dia harus menelan api surgawi jika dia ingin mantra api berkembang. Kondisi keras semacam ini menyebabkan Xiao Yan merasa agak tidak berdaya. Mengingat api surgawi, Xiao Yan sekali lagi mengingat 3 fragmen peta kuno yang diam-diam disimpan di storage ring-nya. Dia masih tidak memiliki petunjuk sedikit pun tentang fragmen peta terakhir. Selain itu, dia tidak seberuntung dia terakhir kali ketika menemukannya di lelang. Sepertinya aku hanya bisa menyelesaikannya dengan lambat. Ketika saatnya tiba, saya akan bertanya kepada Penatua Suqian. Dia sangat berpengalaman dan berpengetahuan luas. Mungkin saja dia memiliki informasi tentang keberadaan api surgawi di benua ini. Xiao Yan tertawa tanpa sadar saat pikiran ini melintas di hatinya. Dia memang tidak benar-benar terbiasa tidak memiliki Yao Lao di sampingnya. Meskipun dia tidak lagi perlu meminjam kekuatan Yao Lao mengingat kekuatannya saat ini, pengetahuan besar Yao Lao adalah sesuatu yang tidak bisa dibandingkan dengan Xiao Yan. Benua Douqi sangat besar. Ada banyak rahasia yang tersembunyi di dalamnya. Xiao Yan saat ini mungkin menjadi ahli Do Huang, tetapi daerah yang dia jelajahi hanya termasuk Jiama Empire dan wilayah Black Corner. Namun, dua tempat ini cukup kecil jika dibandingkan dengan benua Douqi secara keseluruhan. Benua Douqi sangat besar. Ada banyak rahasia yang tersembunyi di dalamnya. Xiao Yan saat ini mungkin menjadi ahli Do Huang, tetapi daerah yang dia jelajahi hanya termasuk Jiama Empire dan wilayah Black Corner. Namun, dua tempat ini cukup kecil jika dibandingkan dengan benua Douqi secara keseluruhan. Mungkin, saatnya untuk berjalan keluar dari wilayah ini. Xiao Yan dengan lembut menghela nafas di dalam hatinya. Tinjunya perlahan diperketat. Perspektif yang kuat tidak bisa dibatasi oleh apapun. Benua Douqi adalah tahap sebenarnya. Jika dia ingin mendapatkan kekuatan yang benar-benar bisa bersaing dengan Hall of Souls yang misterius, dia hanya akan bisa melakukannya dengan melintasi benua Douqi. Api panas diam-diam membakar hati Xiao Yan saat pikiran ini muncul. Berkeliaran di benua telah menjadi harapannya selama bertahun-tahun. Sekarang, mungkin inilah saatnya untuk pergi dan memenuhinya. Tentu saja, sebelum itu, dia masih perlu menyelesaikan masalah di tempat ini. 9.700.000. Teriakan nyaring dari panggung lelang membangunkan Xiao Yan dari pikiran emosionalnya. Dia mengangkat kepalanya dan menemukan bahwa keterampilan bayangan gelap sudah berhasil dibeli oleh seseorang dengan harga tinggi 9.700.000. Kejutan melintas di hati Xiao Yan dengan harga ini. Kemungkinan orang yang bisa mengambil jumlah besar seperti itu bukanlah orang biasa. Tatapan Xiao Yan meluncur ke tempat di mana tawaran ini dikeluarkan dari saat hatinya berpikir seperti ini. Dia hanya bisa melihat seorang lelaki berhidung elang berambut abu-abu perlahan duduk. Xiao Yan sedikit menyipitkan matanya saat dia mempelajari pria tua berhidung elang berambut abu-abu itu. Kejutan muncul di hatinya. Ini karena dia menemukan bahwa lelaki tua ini sebenarnya adalah salah satu dari dua aura yang tidak jelas yang dirasakan oleh persepsi spiritualnya sebelumnya. Aku bertanya-tanya di fraksi mana dia berasal. Saya pikir dia juga seharusnya datang dengan ludah transformasi tubuh bodhisattva sebagai tujuannya. Petik 2. Aku bertanya-tanya di fraksi mana dia berasal. Saya pikir dia juga seharusnya datang dengan ludah transformasi tubuh bodhisattva sebagai tujuannya. Petik 2. Pria tua berhidung elang di kursi VIP yang jauh tampaknya samar-samar merasakan tatapan tertembak. Kepalanya segera berbalik dan wajahnya yang keriput mengungkapkan senyum tipis ketika dia melihat bahwa orang yang telah mengalihkan pandangannya sebenarnya adalah Xiao Yan, yang seluruh tubuhnya terbungkus jubah hitam. Dia sedikit mengangguk ke Xiao Yan dan dokter peri kecil di sisinya sebelum memutar kepalanya kembali. Apa indera yang tajam?
Hati Xiaoyan terkejut ketika pria tua berhidung elang berbalik untuk menyelidiki. Kesungguhan di matanya menjadi lebih padat. Jika orang ini bukan elit Zongzong, dia pasti memiliki beberapa keterampilan khusus yang luar biasa. Kalau tidak, itu tidak akan menyebabkan dia merasakan ketakutan yang samar. Xiaoyan perlahan menarik tatapannya. Kehati-hatian di hatinya juga menjadi lebih padat. Ada terlalu banyak ahli yang tertarik pada selaiva transformasi tubuh bodhisattva kali ini. Ini akan menjadi tugas yang sulit baginya untuk berhasil merebutnya dari semua ahli ini. Hehe, item yang akan dilelang selanjutnya agak aneh. Namun, itu harus memiliki daya tarik yang cukup bagus untuk beberapa orang yang memiliki beberapa kebutuhan. Pria tua berambut putih di panggung lelang menghapus keringat di dahinya dan segera melambaikan tangannya sambil tersenyum. Tanah di belakangnya perlahan berpisah. 10 pria kekar membawa benda besar yang ditutupi oleh kain putih. Mereka perlahan naik ke atas panggung. Makhluk besar yang tiba-tiba muncul juga membangkitkan rasa ingin tahu sejumlah orang. Banyak tatapan dengan cepat melesat. Xiaoyan ada di antara mereka. Ada bau mayat. Ziyan di sampingnya mengerutkan hidung kecilnya saat dia berbicara. Xiaoyan kaget ketika mendengar ini. Pada saat ini, pria tua berambut putih itu mengeluarkan suara menghembuskan napas saat dia menarik kain putih yang menutupi objek. Setelah itu, mayat besar yang lebih dari 100 kaki muncul di depan semua orang. Ukuran tubuh Magical Beast ini cukup besar, tetapi tampaknya sudah mati untuk waktu yang lama. Tulang dan daging di tubuhnya dalam keadaan kering. Hal yang paling menarik perhatian adalah sayap besar yang sudah berubah menjadi tulang putih. Sepasang sayap raksasa ini cukup aneh. Mereka tampak seperti permata, memancarkan cahaya neon yang redup. Setiap orang yang bermata tajam dapat mengetahui dari pandangan bahwa energi aneh terkandung dalam sayap besar ini. Xiaoyan kaget ketika mendengar ini. Pada saat ini, pria tua berambut putih itu mengeluarkan suara menghembuskan napas saat dia menarik kain putih yang menutupi objek. Setelah itu, mayat besar yang lebih dari 100 kaki muncul di depan semua orang. Ukuran tubuh Magical Beast ini cukup besar, tetapi tampaknya sudah mati untuk waktu yang lama. Tulang dan daging di tubuhnya dalam keadaan kering. Hal yang paling menarik perhatian adalah sayap besar yang sudah berubah menjadi tulang putih. Sepasang sayap raksasa ini cukup aneh. Mereka tampak seperti permata, memancarkan cahaya neon yang redup. Setiap orang yang bermata tajam dapat mengetahui dari pandangan bahwa energi aneh terkandung dalam sayap besar ini. Namun, dengan mampu mempertahankan beberapa energi meskipun sudah mati begitu lama, ada kemungkinan bahwa Magical Beast ini memiliki peringkat yang cukup tinggi ketika masih hidup. Mayat Magical Beast ini adalah sesuatu yang ditemukan oleh Black Emperor Seksaya oleh aliran gunung. Setelah penilaian pemimpin sekte, Beast Magical ini harus menjadi hewan tak bertuan yang akan menerobos peringkat ke-7 untuk memasuki ke-8. Pria tua berambut putih itu menjelaskan dengan cara yang hikmat. Keributan muncul di aula saat kata-katanya berbunyi. Magical Beast yang akan memasuki peringkat 8. Apakah itu tidak setara dengan Douzun Elite? Magical Beast dari peringkat ini memiliki kemampuan untuk mencapai langit. Umur mereka juga sangat panjang. Mengapa ia mati di tempat ini? Mata Xiaoyan terkunci erat pada mayat Magical Beast saat tempat pelelangan sedang gempar. Sesaat kemudian, dia memalingkan matanya ke sayap seperti permata dan kerlipan yang tidak biasa muncul di matanya. Tangan Xiaoyan bergerak sedikit di bawah jubah hitam. Gulir berwarna emas tiba-tiba muncul. 5 kata cahaya keemasan yang menarik ada di sana. Skybird Nine Flying Wings. Bersambung.